bernama Ibu Emi yang terkena kanker serviks. Betul. Nah, Bapak yang tahu keadaan pasien sedetil apa, mungkin bisa diceritakan, Pak. Jadi setelah saya dikasih tahu oleh namanya Bapak Pemerintah, saya langsung meluncur mengecek kondisi pasien karena sesuai dengan standar SOP bahwa kita harus tahu dulu keadaan pasien. Setelah saya datang di sana, ternyata memang pasien sudah 3 hari, Pak Gun, tidak sadarkan diri alias koma. Keluarga pasien sudah susah sekali, harapannya sudah sangat sedih, dan begitu saya dapatkan riwayat penyakitnya bahwa ternyata pasien mengalami CA cervix stadium 3B, kemudian sudah di kemo, dan 4 bulan terakhir ini pasien mengalami keluhan di ginjal. Nah, masuknya ke rumah sakit ini pasien sudah lumpuh dan tidak sadarkan diri alias koma. Nah, dokter mendiagnosa pasien kanker serviks ini kankernya sudah menjalar ke tulang belakang, kemudian sudah menjalar ke ginjal, kemudian ke otak. Nah, itulah yang menyebabkan pasien tidak sadarkan diri atau koma, atau sekarang ini pasien mengalami kelumpuhan. Terus ginjalnya pun salah bolongin ya, Pak ya? Jadi kasus kejadian 4 bulan yang lalu, operasi ginjalnya itu seharusnya dipasang stent di sebelah kiri, malah dibolongin sebelah kanan. Nah, ada juga asumsi dari dokter bahwa kelumpuhan yang terjadi saat sekarang akibat salah bor tadi. Dan ini kondisinya sekarang tidak sadarkan diri sudah 3 hari. Jadi hari pertama setelah dapat persetujuan keluarga dan dokter, kita aplikasi memasukkan SOP melalui sondek. Nah, hari ke-1 tidak ada reaksi. Hari kedua suhu badan sudah mulai panas dan terlihat pasien berkeringat. Kemudian mengalami kencingnya sudah luar biasa bagus. Saya ngelihat ini sepertinya ginjalnya sudah agak membaik. Nah, kemudian di hari ketiga pasien bangun dan sadar. Pada saat sadar tersebut pasien hanya bisa merespon tapi tidak bisa menjawab, masih istilahnya pakai kode mata. Di hari keempat pasien benar-benar sadar. Nah, hari keempat itu pasien sadar dan dia tanpa sadar mencabut sondek tersebut. Nah, di hari keempat dokter sudah menjanjikan bahwa ini ginjalnya harus segera dioperasi lagi karena terjadi kelumpuhan dan kebengkakan di kaki kan. Nah, walaupun dari tim medis kita SOP Dr. Luigi dan Pak Gunarto sendiri menyarankan biar pasien sadar dulu. Nah, di hari ke-6 pasien dijanjikan 3 hari kemudian, di hari ke-9 harus operasi ginjal. Nah, di situ pasien disuruh puasa selama 3 hari. Nah, sama anak pasien tersebut, oke, yang lain puasa, tapi SOP tidak dipuasakan. Itu untuk mengantisipasi, ditakutkan nanti pasca operasi pasien drop kan. Alhasil pas di hari ke-9, saya datang bertepatan pasien tersebut keluar dari ruang operasi. Dan luar biasa, pasien ini sudah langsung sadar. Dan dia langsung bisa... Hari keberapa itu? Hari ke-9 itu dilakukan operasi ginjalnya, masang stent di sebelah kanan. Luar biasa, pasien langsung merespon bahwa SOP luar biasa. Di videonya dia membuktikan itu. Bahwa SOP benar-benar is the best. Iya. Penyakit mama. Jadi pertama awal tahun 2018 mama CA cervix stadium 3B, pengobatan radiasi dan kemoterapi 4 bulan di Bandung, dinyatakan sudah selesai pengobatannya. 1 tahun kemudian ada permasalahan baru, penyumbatan pipis. Ternyata setelah dicek serviksnya ternyata sudah tidak ada, namun ada penyumbatan di ginjal. Akhirnya operasi ginjal lah di Lampung. Setelah operasi ginjal, pasang selang di dalam stent, malah tidak bisa berjalan, bahkan kaki yang kanan kehilangan power untuk berjalan. Lumpuh ya? Bengkak hebat. Jadi sudah pup di kasur, pipis di kasur, sudah tidak bisa beraktivitas apa-apa. Akhirnya dibawalah ke Bandung, dikonsulkan. Setelah di CT scan ternyata penyebaran si serviks sudah sampai ke tulang belakang dan ke ginjal. Akhirnya setelah pengobatan di Bandung, drop sampai tidak sadarkan diri dan selama 3 hari. Selama 3 hari tidak sadarkan diri dan mengkonsumsi SOP 100. Langsung 3 hari kemudian sudah sadar, sudah langsung minta makan, minta minum. Sondek dicabut hari keempat. Iya benar. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terus Mbak Nanda, apa yang proses yang terjadi seperti detok, muntah-muntah? Awal 1 hari minum
SOP itu sudah keluar keringat banyak sekali, pipis sudah langsung penuh, terus udah gitu respon sudah oke. Selanjutnya udah langsung sadarkan diri dengan normal. Kemarin ada muntah-muntahnya ya? Iya, ada muntah-muntahnya. Bikin cemas juga ya? Iya, 10 kalian dalam 1 hari. Warnanya apa tuh? Mbak? Coklat. Berarti itu detok yang dikeluarkan dari badan. Itulah racun-racun yang menyebabkan mama ada mengalami mual-mual itu. Insya Allah racun-racunnya dikeluarin semua. Terima kasih, insya Allah sehat. Sama kita juga terima kasih ya Mas. Terima kasih SOP. Sama-sama Ibu. Kita semua berdoa untuk kesembuhan Ibu ya. Ya. Banyak banget yang nanyain AFC itu apa sih? Oke, aku mungkin harus jelasin sedikit apa tuh AFC. Jadi ini bukan iklan, bukan aku ini ya guys. Jadi ceritanya waktu aku November sakit diagnosa autoimun, terus aku dapat lagi diagnosa bahwa aku kena very high mercury dan lain-lain, banyak lah penyakitnya saat itu. Nah aku kan dikasih obat yang mengandung steroid. Nah obat steroid itu tuh bikin aku jadi moon face, bikin aku tuh jadi kayak bengkak badannya gitu. Akhirnya pas aku berobat lagi dibilang suruh stop itu karena nggak cocok ternyata di badan aku, karena udah hampir 2 mingguan aku minum itu jadi kayak bengkak banget. Nah sampai akhirnya aku nyobain lah herbal alternatif macam-macam lah, orang ngasih tahu ini itu aku coba gitu. Terus ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Sampai akhirnya aku pas nyoba ini di bulan Desember, aku ingat banget Desember akhir mau awal Januari, pulang dari Jepang kalau nggak salah, aku ke Jepang. Nah ini buatan Jepang. Jadi aku ketemu sama orang yang memang jual ini gitu. Pas pertama dicoba aku sama kayak kalian kayak, apaan sih, enggak lah kayaknya gitu kan. Tapi karena ini bukan obat, akhirnya suatu hari aku coba gitu. Terus pas coba, oh kok kayaknya enak ya gitu. Aku coba lagi, sampai akhirnya aku coba setiap hari minum selama 3 bulan, 4 bulan ini, aku cocok banget gitu. Kayak pas aku kemarin terakhir cek yang ke Singapura autoimun aku lagi, semuanya tuh turun banget. Terus kayak very high mercury aku juga semuanya jadi normal. Itu aku hanya konsumsi ini. Nah, itu bentuknya kayak gini ya. Jadi dia isinya segini, isinya ada 30 kalau aku nggak salah. Diminum sehari 1 aja buat 1 bulan. Jadi ini bukan hanya buat orang autoimun. Kayak Mas Anang, itu kan kemarin ya adalah sakit ini itu dia lumayan kayak daya tahan tubuhnya juga, tapi ini lebih kayak apa ya, selain daya tahan tubuh tuh kayak lebih buat orang yang kena penyakit kayak aku, atau buat orang yang bukan hanya yang usia lanjut, yang muda-muda juga udah pada minum ini. Dan Arsya suka banget minum ini, tapi kalau Arsya nggak setiap hari sih, kayak bener-bener pas aku lagi minum terus dia ngeliat tiba-tiba ya aku kasih minumnya gini, dia bubuk. Kalau di bawah lidah, kalau aku ngomongnya tadi bubuknya langsung pada buyar, harus nunggu dia agak basah. Nah, dia kayak gini ya, emang harganya agak lumayan sih, agak ya, tapi kalau buat kesehatan, aku yakin kalian pasti mengusahakan yang namanya buat sehat ya. Banyak banget orang nanya aku, kok Bunda udah nggak sakit-sakit lagi sekarang, udah lebih sehat. Jadi aku bener-bener cuma minum sekarang nih ya buat daya tahan tubuh aku minum as juice. Ada as juice lain buat daya tahan tubuh aku, juga bikin aku tetap langsing walaupun makan aku banyak. Dan dia tuh karena dari jahe, dari lemon, dari jahe merah ya, dari kayu manis dan lain-lain, bikin daya tahan tubuh aku bagus. Terus aku nggak pernah flu sama batuk sama sekali loh guys. Itu es jus. Terus kayak kolagen aku minum itu kan lebih buat kulit, lebih buat kayak kecantikan ya, kulit, rambut, rontok, jarak makan dan lain-lain. Nah kalau ini bener-bener pure vitamin. Jadi kalau udah minum ini, aku nggak pernah lagi yang namanya minum vitamin multivitamin. Enggak, aku nggak mau minum. Aku cuma minum ini sama vitamin D. Vitamin D penting. Udah, aku hanya minum ini sama vitamin D. Karena ini udah ada vitamin C-nya, vitamin A, B, apa semua ada di sini. Dan ini menurut aku benar-benar, ini kenapa aku beranikan diri sekarang buat share, karena tadinya aku nggak mau jualan ini gitu, karena ya udahlah aku konsumsi aja gitu. Tapi aku juga merasa aku perlu men-share kalian juga, bahwa kayaknya egois banget kalau aku mau sehat sendiri kan. Jadi aku mau share ke kalian juga bahwa ini memang produk bagus banget. Dan sekarang aku bisa aku jual juga ini akhirnya
per bulan ini, dan akhirnya aku juga bisa menggalang dana 1,5 M itu berkat juga teman-teman dari AFC yang ikut bantu mengumpulkan dana itu. Jadi gitu aja cerita aku. Dan kalau mau tahu info yang lebih lanjutnya dari AFC ini, kamu bisa tanya-tanya di IG ini. Terima kasih. Amin. Nih. Ini. Terus kemudian aku minum utsu sama sop sabarasi, sop sabarasi yang seperti ini. Aku sampai beli banyak untuk ketahanan tubuh aku. Aku minum itu pagi 3 utsu, kemudian langsung 3-nya sop sabarasi, terus siangnya juga sama, malamnya juga sama.